Nah, Bapak pernah nggak merasa waktu pas titik tersulit dalam hidupnya Pak Jamal itu pas kapan, Pak? 2013 saya coba ikut, ternyata saya terpilih jadi ketua. Ngobrol aja sudah bangkitkan semangat mereka. Ayolah kata dia, jaga diskotik, aku gendong lah. Oh, kalian mentang-mentang kalian rame, aku sendiri. Aku bilang ayolah kita ke masjid, saya bilang gantian kan. Iya, iya. Kalau awal mula tuh saya ini kan kecelakaan tahun 2008. Tahun 2008 masih apa? Si depresi lah masih stres. Mulai bangkit. Ada dulu ketua provinsi FKKADK zaman itu, nama organisasinya FKKADK. Mereka mendata ke Kampung Bugis. Waktu Ibu Imelda itu namanya, Ibu Imelda. Data ke Kampung Bugis. Dan saya tuh memang waktu normal kemarin kan memang hobi organisasi. Jadi ketika itu saya ceritalah sama mereka, saya pun rencana mau buat organisasi disabilitas. Jadi mereka bilang tidak perlu, ada organisasi yang tingkat pusat, semi pemerintah gitu kan. FKKADK namanya, tingkat kota, lagi tahap pemilihan. Coba abang ikut aja katanya. Gitu. Nah, itulah awalnya. Di 2013 saya coba ikut, ternyata saya terpilih jadi ketua. Semenjak itulah sampailah sekarang gitu. Berarti pas Bapak sebelum jadi penyandang disabilitas dulunya juga ikut organisasi gitu ya, Pak ya? Sering ikut organisasi. Di mana dulu, Pak, berarti sebelum itu? Kami tingkat Kepri itu Perserikatan Anak Melayu Kepri dulu. Terus setelah Bapak Saya sebagai sekretaris. Oh gitu. Jadi setelah mengalami hal itu Bapak juga tetap mau berorganisasi intinya gitu ya, Pak ya? Itu bawa ke situ aja. Karena pas ngumpul sama kawan-kawan yang hobi organisasi gitu. Oh, di 2013 ya, Pak. Berarti 2008 itu pas umur berapa, Pak? Usianya? 29 lah. Oh, berarti pas kecelakaan itu 29. 29. Kalau boleh tahu, Pak, mohon maaf, itu kecelakaan apa, Pak Jamal? Kecelakaan tunggal. Motor, mobil. Motor. Oh, motor. Hujan-hujan mau pulang ke Kampung Bugis. Oh, rumah Bapak di sana ya? Nah, jalan yang dulu itu sini jalan jembatan ini belum ada. Masih jalan lama di Korem sana. Terus Lampu pas merah. tabrakan gitu ya, Pak? Enggak, tunggal ya? Jatuh. Jatuh. Langsung diputuskan untuk mungkin dari pihak dokternya amputasi ya, Pak ya? Sebenarnya jatuhnya tuh sedikit. Itu kita pergi ke tempat urut. Nah, jadi masalahnya tuh waktu setelah diurut tuh dia ikat kan supaya tidak bergerak Goyang. kan. Goyang. Dia ikatnya tuh pakai kain gitu. Dialas lah memang berapa batang bambu atau apa tuh. Ternyata pulang kaki tuh bengkak. Bengkak rupanya apa bahasanya tuh nyekam gitu. Kaki itu bengkak tapi ikatannya terlalu kencang. Itu yang buat darah tak jalan. Oh gitu, jadi membusuk mungkin ya, Pak? Uratnya putus. Gitu. Harusnya pas jatuh, cuman kan kita nggak bisa nyesalin ya, Pak, harusnya ke rumah sakit mungkin ya, Pak, awalnya. Memang awalnya ke rumah sakit. Awalnya ke rumah sakit. Jatuh ada pas lewat itu, saya lupa dewannya siapa. Ada orang dewan itu lewat. Naik mobilnya diantar ke rumah sakit. Makanya kami tahu tak ada masalah kaki ini. Di rumah sakit bilang di ronsen kan, udah langsung ronsen. Ini sedikit aja kata dia, geser aja tulang lutut. Digip aja 3 bulan nyatu lagi nih. Oh gitu. Tapi sayangnya bilang terlalu lama 3 bulan. Saya pengen sembuhnya cepat. Pergi ke dukun urut aja. Ternyata kayak gini jadinya gitu ya. Benar. Padahal nggak yang tunggal parah banget sampai langsung diamputasi enggak ya, Pak ya. Nah, setelah kejadian itu Bapak kira-kira otomatis langsung drop dong. Nggak mungkin kita nggak sesemangat sekarang kan. Betul. Itu depresi berapa lama, Pak? Nah, depresinya lama juga lah. Lama ya? Mau 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. Tapi itu cukup
menurut Eja cukup singkat Pak untuk 4 bulan. Karena memang rezeki saya lah kalau gitu. Kawan-kawan datang ke rumah. Yang pertama mereka ajak itu ke masjid. Nah itulah, saya kan tak pernah ke masjid. Oh iya. Oh ada hikmahnya juga ya, Pak ya. Kalau nanya sama orang kampung saya lebih bersyukur mereka, saya tak ada kaki. Oh gitu. Jadi ada tahu lah kira-kira yang dipikirkan zaman dulunya saya macam mana kan. Gitu. Jadi kawan ajak ke masjid, saya coba ikuti karena diantar jemput kan. Diantar jemput tuh. Tiap hari ke masjid. Mulai subuh saya pakai kursi roda, motor belum ada. Oh. Masjid, rumah. Masjid, rumah. Itu aja tahunya saya. Iya. Saya udah berpikir itu ke RT sebelah aja mungkin sudah tak bisa. Waktu. Tapi gitu. Cuman sudah dapat masjid rumah udah bersyukur. Iya. Lalu ya makin lama makin berkembang kan. Saya dapat ikut kawan itu keluar 3 hari kurut fisabilillah tu kan sama jemaah tabligh kan. Itulah mulai. Saya keluar 3 hari kan ke masjid yang lain tuh kita biasanya keluar. Ada mulai saya berani. Pindah lagi masjid lain, ada mulai berani. Sampailah saya dibawalah ke sini ke Sungai Jang. Sudah setahun saya di kampung aja di masjid-masjid tapi udah keliling kampung itu. Saya ke Sungai Jang. Itu dijadwalkan saya berangkat ke pertama kali itu Kalimantan. Dapat saya ke Kalimantan, udah lepas lah semua. Udah tak ada saya malu-malu lagi. Iya. Jadi awalnya ketemu orang aja nggak mau ya Pak ya dulu ya? Saya yang ketemu orang tak bisa, kalau orang ketemu saya tak seberapa juga. Yang kita nak nuju dia itu yang agak gimana gitu ya Pak gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kan udah enggak ya? Udah jauh. Itu udah malah malu-maluin sekarang. Tapi Bapak itu juga kayak biasa aja gitu, nggak yang membeda-bedakan gitu, malah kayak orang sama aja. Ya, kalau disabilitas itu Mbak, yang masa baru-baru, kalau dia kan masih agak minder-minder. Walaupun lama masih minder. Tapi kalau misalnya orang normal macam Mbak atau Mas ini ajak ngopi, ngobrol macam biasa nih, tidak pernah nak mau menyinggung masalah disabilitasnya, ngobrol macam biasa berkawan, ngobrol aja sudah bangkitkan semangat mereka. Oh gitu. Nah, gitu. Intinya jangan disinggung ke sana-sana kayak seolah-olah dikasihani terus gitu ya Pak ya. Gitu. Kita juga nggak mau digituin ibaratnya. Gitu. Cerita biasa. Itu hari tambah hari mereka tambah semangat. Tapi pandangan mereka setelah Bapak mengalami hal itu nggak ada yang justru ngejauh ya Pak ya, maksudnya kayak nggak bisa lagi nih diajak kontribusi, nggak usah lah ngajak gitu, nggak ada ya kayak gitu? Enggak, alhamdulillah. Yang jelas mereka tak bisa ngajak saya ke diskotik lagi itu aja. Tapi sekarang udah nggak bisa dong Pak berarti? Udah bisa. Udah nggak bisa ya? Kan sempat itu sudah saya ada motor, sudah ada kegiatan lah saya kan. Bercanda, kawan-kawan bercanda, yang kawan-kawan lama kan, kawan kamu guys. Ayolah kata dia. Ke diskotik, aku gendong lah. Kalian mentang-mentang kalian rame, aku sendiri. Aku bilang ayolah kita ke masjid, saya bilang gantian kan. Iya. Aku sendiri, kami rame kata dia. Gitu-gitulah bercanda aja. Tapi makanya lebih enaknya tuh kalau ketemu bukan ke situ ya Pak, bukan dikasih gitu ya Pak. Oke. Nah kalau Bapak sendiri setelah masuk organisasi berarti tahun 2013 ya Pak Jamal itu ya? Itu yang FKKADK. Oke, 2013. Nah tadi Bapak bilang pun usia Bapak di 29 ya pas mengalami hal 27 ya Pak? 29. Itu kan juga udah berkeluarga Bapak waktu itu? Udah punya anak 1. Udah punya anak 1. Itu gimana tuh Pak tanggapan dari keluarga? Ya sedih lah keluarga. Sedih, tapi tetap ya Pak ya, maksudnya nggak ada apa sih kayak hal yang dipermasalahkan gitu? Belakangannya ada. Oh gitu. Dengan istri pertama itu pisah. Oh gitu. Kejadian saya berapa bulan gitu, orang tua istri datang kan, yang istri pertama kan. Tak tahulah ceritanya seperti apa, pisah. Gitu. Oke, tapi sekarang udah ada pendamping lagi, Bapak? Setelah dari istri yang pertama udah tambah 2 kali ya. Bener. Ini yang ketiga. Oh,
Halah, berarti kayak Bapak mantan Kemarin kan playboy dia deh. ngomong, Kayaknya dia tak Bapak percaya kayak Bapak mantan playboy deh. Tidak juga. Oh enggak. Oke. Nah, kalau berarti Pak Jamal sendiri waktu pas udah masuk organisasi itu ikut kegiatan lagi gitu ya, Pak ya? Karena saya ketua waktu itu. Nah, jadi mulailah kita pertama dengan mendata. Disabilitas, baru kita tahu situ ada yang lebih susah daripada kita. Oh iya. Nah, itu. Ada namanya disabilitas berat, ada tunanetra, ada grahita, ada rungu wicara. Nah, itu. Baru kita tahu kita ternyata banyak yang lebih susah daripada kita. Gitu. Jadi lebih bersyukur ya Pak ya, bukan lihat ke atas terus. Jadi pandangannya ke sana. Nah itu yang setelah Bapak bertemu dengan teman-teman yang lain gitu, pandangan Bapak terhadap disabilitas itu jadi seperti apa sih Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi. Ada disabilitas itu yang dia sewaktu-waktu saja yang dia butuh bantuan. Jadi kalau macam tadi contoh naik tangga. Ketika itu memang tak bisa dia lakukan sendiri, barulah kita bantu yang orang normal gitu ya. Nah, ketika dia bisa lakukan sendiri, dampingi saja supaya dia tidak jatuh. Kalau disabilitas yang jelas sifat umumnya tuh sensitif. Nah, macam mana bercanda, dia bercanda fisik sensitif. Betul. Bercanda fisik sensitif. Dia bercandain orang mau, ketika dia dicandain terlalu keras, dia mulai minder, dia emosi, dia merajuk, gitu kan, gitu dia. Lebih sensitif ya Pak ya mungkin. Dan otomatis. Terus intinya nggak mau dibedakan sama yang lain intinya itu ya. Oke, nah Bapak pernah nggak merasa waktu pas titik tersulit dalam hidupnya Pak Jamal itu pas kapan Pak? Titik tersulit? Ada nggak? Perasaan sulit semua. Kan enggak dong. Maksudnya titik tersulit itu seperti apa ya? Kayak Bapak bener-bener paling drop banget itu pas kapan? Pas baru-baru. Pas baru-baru ya. Nah, baru-baru anak kan masih umur berapa tuh ya? 4 tahun apa 3 tahun waktu itu. 2005, 2008, 3 tahun, 3 tahun lebih. Dia minta gendong. Sedang dia lupa kaki kita sudah tak ada. Dia minta gendong, minta jalan. Biasanya dia digendong jalan. Kita pas kecelakaan ya, di situ yang saya tambah stres. Nangis saja. Iya benar. Ketika dia minta gendong itu, bayangkan dia minta gendong, dia pasti nangis juga, dia minta gendong kan. Sedangkan kita tak bisa gendong. Iya benar. Kita duduk gendong dia tak mau, dia suruh kita jalan. Kita tak bisa jalan. Waktu kita nerangkan itulah sambil nangis itu. Iya benar. Tapi akhirnya ngerti ya Pak ya. Akhirnya udah lama, udah besar, udah paham. Sekarang udah 17 tahun ya. Oh, udah 17 tahun Pak. Oh, emang usia Pak Jamal pertama. Berapa Pak usia Pak Jamal? Kelihatannya kayak masih muda. Saya 40, berapa nih? 43. 43. Oh, nikah umur 25 ya. 43. Kirain aja usianya masih 42 gitu. Udah makan dah. Oke, Pak Jamal, kegiatannya apa aja sih Pak organisasi ini yang Bapak? Tapi sampai sekarang ya Pak Ketua? Masih, semalam pun kita baru Eja nelpon itu lagi di acara itu. Oh gitu. Apa aja Pak kegiatannya? Kita diminta bantu semalam itu, diminta bantu sama Bawaslu untuk mensosialisasikan ke penyandang disabilitas untuk apa? Pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilu, contohnya KPU kita ikut, kita carikan bantuan untuk alat bantu disabilitas gitu. Kita kerjasama dengan pemerintah lah, macam dinas sosial gitu kan, kita coba hubungi. Kalau untuk di NPC kita coba Dispora gitu. Gitu. Oh jadi organisasinya ada apa? Ada bidang-bidang gitu ya Pak ya? Macam FKK-ADK itu kan dulu namanya FKK-ADK itu Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan. Karena bahasa kecacatan mau dihapus kan, sudah dihapus. Jadi FKKPD.
disabilitas ya Bang. Forum Komunikasi Keluarga Penyandang Disabilitas. Kalau FKK-ADK dulu dia ngurusnya anak 18 ke bawah. Ketika saya di tahun 2013 itu jadi ketua, pun tak ada yang ngurus yang di atas. Karena yang satu kan tingkat provinsi kan. Jadi saya diminta suruh ngurus semua umur gitu loh. Itu yang kita kerepotan pertama itu. Cuman dibantu sama kawan-kawan yang normal, macam Bendahara, Siti Zubaida, itu kan macam kawan-kawan Ridwan, Risman, kawan-kawan dalam yang berjuang dalam untuk bantu disabilitas Kota Tanjung Pinang itulah orangnya yang siap di belakang, macam Pak Lis Darmansa. Itu dari dulu memang backup terus untuk disabilitas. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Sampai kami nak ke Papua kemarin. Oh iya, kemarin ke Papua Pak? Itu apa Pak, acara apa? Itu kami dari Nasional Paralimpik Kota Tanjung Pinang ikut Peparnas yang ke-16 di Papua. Oh wow. Kita dari Tanjung Pinang kirim 4 orang. 4 penyandang. 4 orang atlet. 4 orang atlet. 2 cowok, 2 cewek. Saya sendiri yang pistol, yang lain rifle, senapang laras panjang. Gitu. Itu ke Papua kemarin di tahun berapa Pak? Baru kemarin, baru 2001 November ya? 2021. Itu bawa ke sini menang Pak kemarin. Kita tak dapat. Kita Nurul ranking 4 nasional. Nora ranking 4 nasional. Saya ranking 5. Yang satu belum dapat lagi, belum rezeki. Oh gitu. Kalau yang Kepri itu cerita Pinang kan. Kalau Kepri renang dapat emas. Judo tunanetra dapat perak gitu. Oh, oke. Oh, renangnya juga ada ya, Pak ya? Penyandang disabilitasnya ya? Dua tangan tak ada. Oh iya. Ini di Pinang dia, Pak? Dia balai. Oh, balai. Apa aja tadi Pak, ada renang. Oh, berarti dia NPC ini olahraganya khusus untuk penyandang disabilitas. Ponnya disabilitas. Iya, ponnya disabilitas, dan Bapak percaya ketuain juga di sini organisasi NPC-nya. Oh, gitu. Oh, nah Bapak pernah ikut apa aja olahraga di situ? Yang Bapak kalau prestasi tuh, kalau nasional saya baru pistol. Kalau yang hobi saya itu panah. Panah itu panah tradisional itu. Panah dari dulu gitu? Panah udah lama. Oh, udah lama panahnya itu semenjak Bapak itu baru pistol ya? Jadi pas ada tingkat nasional ini kan yang prestasi. Kalau yang panah itu kan yang tradisional tuh rekreasi. Jenisnya tuh olahraga rekreasi. Itu saya panah. Kalau ini prestasi kita. Karena bertanding tingkat nasional kan, seluruh provinsi ngirim atlet. Iya. Tapi walaupun Bapak nggak ikut yang lain, tetap mengkoordinasi si atlet ini ya Pak? Iya kan? Kayak atletnya misalkan renang, Bapak juga ada pasti di situ kan? Ada lah. Ya kan? Kita lah yang nyarikan itu. Ya, Bapak yang nyari. Kita nyari, dapat kita macam ini. Kita ada atlet renang, cuman dia lagi kerja di Batam. Nanti kita cari ada pelatihnya. Kita titip di pelatihnya. Atletik kita titip pelatihnya. Gitu. Sampai sekarang ada berapa Pak kira-kira Pak anggota ini atlet kita? Dia ini kalau masuk anggota gitu, atlet itulah anggota. Kalau yang calon-calon atlet ini kalau itu saya ini masih belum paham organisasi olahraga ini kan. Kalau katanya kan atlet yang anggota tuh baru yang berangkat tuh baru 4 orang aja. Yang ini gagal atletik, renang gagal, gitu. Yang angkat besi, boccia belum. Angkat besi apa itu Pak? Penyandang disabilitas? Angkat beras, daksa. Itu rata-rata daksa kalau itu. Oh gitu ya. Berarti banyak juga ya Pak ya ini dan nggak cuman penyandang disabilitas juga bisa itu juga sebenarnya bisa semua. Iya bisa semua, tapi karena mungkin orang tuh mereka merasa dirinya beda lah ini, padahal aku pernah lihat juga dia dulunya atlet lari, semenjak dia penyandang disabilitas dia tetap lari juga tapi pakai yang apa sih Pak yang muter-muter itu Pak, yang lari-lari dia yang pakai kursi roda balap lari. Nah iya aku pernah balap kursi roda. Nah, di sini ada Pak? Kita alatnya tak ada, belum ada ya. Kemarin itu anak Bintan yang pernah ikut, itu pun ikut dadakan dia. Itu kita kan masih
memperkenalkan ke pemerintah nih baru nih. Nah, mudah-mudahan kedepannya pemerintah Bu Wali Kota bantu kita gitu loh. Tapi kayak kemarin kan di Papua pun dapat itu juga kan Pak, diberangkatkan juga setidaknya kan provinsi ya yang ke Papua kemarin. Yeah. Ini ada kedepannya ada lagi Pak rencananya nih mau dari MPC 2024 kemana Pak? Aceh sama Medan. Itu dari atlet apa? Ya sama kayak itu kemarin kan Peparnas 16 nanti Peparnas ke 17. Oh dia berapa tahun sekali? Dia di mana tempat PON? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Setelah PON Peparnas. Setelah Olimpiade Paralimpiade. Nah gitu. Jadi dimanapun ada lombanya normal orang biasa ada orang disabilitasnya juga gitu disabilitas. Ya sama aja ya Pak ya sebenarnya iya, ya Pak. Sama. Oke, nah untuk Pak Jamal sendiri harapan kedepannya buat Bapak apa sih Pak bagi sama teman-teman nih yang merasakan hal yang sama gitu Pak, gimana Pak? Kalau saya semenjak di NPC ini agak saya rasa mental juga bertambah. Tujuannya tuh lebih ke bagaimana ngeraih prestasi. Ya. Jadi kalau ada macam mana orang-orang tua disabilitas yang lagi nonton acara ini, ayo gabungkan anak-anaknya, saudaranya ke Nasional Paralimpik. Kita gali bakat mereka itu apa. Karena kalau orang non disabilitas, orang normal ini ngelihat waktu acara Peparnas itu, mereka baru tahu bahwa hampir enggak ada bedanya. Cuman caranya saja. Orang bisa nembak, kami bisa nembak. Orang bisa main voli, kami bisa main voli. Pokoknya caranya aja gitu beda. Yang beradu pun kami sama-sama disabilitas. Dan prestasi lumayan. Kalau Papua, ini sekedar cerita ya. Boleh. 1 emas itu yang dapat anak disabilitas dihargai 1,50 miliar. Wow. Iya Pak. Untuk normal mereka aja 1 miliar kan emasnya. Kalau untuk disabilitas Papua dihargai dengan Gubernur Papua 1,50 miliar. Wow. Saya langsung hadir di acara waktu dia nyebut 1,50 miliar itu. Iya benar. Ya, di gala dinner di kediaman Gubernur Papua. Keren banget sih. Lukas NMB itu. Tapi semoga lah nanti di 2024 bawa ya Pak ya, bawa. Amin. Amin. Itu harapan sekali. Iya betul. Ya. Tapi latihannya sampai sekarang udah ya, udah giat nih kan Pak? Masih latihan. Masih latihan. Kan kemarin pergi. Iya dong. Nah, makanya. Iyalah. Nah, nanti kalau misalkan menang kan, undang lagi boleh nih kalau. Woi, kalau menang aja. Iya. Kalau kalah selesai. Tak salah. Kena naik tangga dia tinggi. 4 orang lagi ya Pak yang berangkat nanti. Mungkin lebih. Lebih lagi. Karena ada nih Hasan namanya Hasan yang di dosen tuh, insya Allah dia ikut di latihan untuk nembak. Ada sekarang Pak Ustadz tuh yang lagi dipanggil tuh Adam mungkin ikut nembak. Gitu. Sehat-sehat terus Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.